Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam pembelajaran hukum pidana. Hari ini adalah sesi 10 ya. Sesi 9 kita sudah selesaikan tentang percobaan melakukan tindak pidana. Mudah-mudahan Anda sudah menyaksikan ya beberapa kasus yang sudah saya tampilkan di sesi 9 tentang percobaan melakukan tindak pidana, apakah masuk dalam kategori percobaan atau bukan percobaan melakukan tindak pidana. Kadang-kadang dalam praktek agak sulit membedakan apakah ini percobaan atau ini bukan. Kenapa? Unsur-unsurnya tentang tafsir unsur permulaan pelaksanaan itu, ahli, hakim, jaksa kadang-kadang berbeda pendapat dalam melihat permulaan pelaksanaan. KUHP menyatakan harus ada permulaan pelaksanaan, dan permulaan pelaksanaan itu sudah diwujudkan. Tindak pidana terhenti bukan karena kehendak dari pelaku, tetapi karena ada faktor-faktor dari luar diri pelaku sehingga tidak terlaksananya perbuatan tersebut. Karena itu, saya mohon Anda untuk bisa berhati-hati di area ini supaya tidak tersesat ketika menemukan apakah ini sebuah percobaan melakukan tindak pidana atau ini bukan masuk dalam kategori percobaan. Kalau dia tidak merupakan percobaan melakukan tindak pidana, maka orang tersebut tidak bisa dipidana. Kalau terbukti percobaan melakukan tindak pidana, maka ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah, kali ini saya akan lanjutkan materi ke-10. Materi ke-10 ini kita bicara tentang penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan ini adalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Dan dalam konteks penyertaan, itu ada beberapa pelaku tindak pidana. Jadi lebih dari satu aktor yang melakukan tindak pidana. Jadi lebih dari satu. Ya, kalau dalam bahasa yang biasa kita lakukan ini, pelakunya ini jumlahnya jamak, lebih dari satu. Lalu mereka punya niat yang sama untuk mewujudkan tindak pidana. Misalnya A, B, C, nongkrong yang di kedai kopi sambil ngopi ya, seperti Anda lah yang mahasiswa ngopi. Tiba-tiba A nyeletuk, ini kita nggak ada uangnya bro, gimana kalau kita melakukan begal? Lalu si B bilang, begal apa? Sepeda lah, karena sepeda gampang jualnya, dan tuh banyak tuh orang-orang yang bersepeda. Lalu si C nanya, di mana kita begal? Ya tempat-tempat yang sepi lah supaya aman. Lalu si D bilang, nanya, pakai apa kita begal ya? Kita bawa motor lah, bawa motor, kita angkat motor sepeda itu, kita taruh di punggung kita dan mudah menjualnya. Apalagi sekarang banyak orang butuh sepeda. Nah, mereka putuskan, oke, kata si A, kata si B, kita melakukan begal. Kapan? Minggu depan ya. Di mana? Oh, di kawasan ini. Kan kawasan ini biasanya banyak ya orang-orang bersepeda, tidak terlalu ramai. Nah, pada waktu yang sudah ditentukan, mereka pun melaksanakan begal. Nah, ternyata dalam perjalanan A, B berboncengan, C, D juga berboncengan. Nah, yang melakukan begal itu adalah, yang berhasil adalah A dan B. C dan D gagal membegal seorang pengemudi sepeda, dan mereka pun berangkat dan membawa hasil sepedanya tadi yang dibegal tadi itu dijual katakanlah ke sebuah tempat ya, dan mereka dapat uang. Nah, perbuatan A, B, C, D itulah yang disebut dengan penyertaan atau naming atau participation in crime ya. Jadi mereka melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Sekarang kita akan perdalam tentang penyertaan ini. Bagaimana pula jika penyertaan itu dilakukan oleh si A ya, lalu menyuruh si B. Kalau tadi kan bersama-sama tuh A, B, C, D. A menyuruh B untuk melakukan kejahatan. Katakan untuk melempar rumah si D. Jadi A menyuruh si B melempar rumah si D. Ternyata si B itu usianya masih 13 tahun. Atau 12 tahun. Atau 11 tahun. Belum dewasa lah. Udah kita putuskan usianya masih 10 tahun. Ya. Si B ngelempar rumah si D, ya, kena kaca, pecah, marah dong si D. Nah, pertanyaannya adalah apakah A, B bisa dikategorikan sebagai
penyataan. Kenapa? Karena si B masih anak-anak. Atau kasus yang lain, ya, A punya uang, ya, ingin menguasai memenangkan sebuah tender, lalu menyuruh anak buahnya B, ya, supaya kita menang dalam tender ini, kamu tolong suap pejabat pembuat komitmen supaya kita menang. Disuaplah sama si B, anak buahnya. Nah, dia bekerja untuk si A. Pertanyaannya adalah, apakah suap yang dilakukan kepada pejabat pembuat komitmen itu A dan B bertanggung jawab atas perbuatan itu? Atau ada perbedaan pertanggungjawaban? Kenapa? Karena si A tidak mewujudkan tindak pidana, hanya si B yang mewujudkan tindak pidana. Nah, persoalan-persoalan inilah, perluasan pertanggungjawaban dalam konteks penyataan inilah yang akan kita bahas dalam tindak pidana, dalam penyataan dalam tindak pidana. Nah, penyataan dalam tindak pidana itu diatur di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya baca ayat 1, angka ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Itu pasal 55 ayat 1 angka ke-1. Pasal 55 ayat 1 angka kedua. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat 2 pasal 55 KUHP. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Jadi, kalau kita baca secara teliti pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lalu kita kaitkan dengan doktrin penyataan, maka sebetulnya pasal 55 ini dibagi dalam 4 kategori penyataan. Pertama adalah plegen, yang kedua doen plegen, yang ketiga mede plegen, dan yang keempat adalah uitloken. Plegen itu ya perbuatan pidana, jadi mereka yang melakukan tindak pidana. Itu diatur di dalam pasal 55 ayat 1 angka ke-1. Lalu ada doen plegen, jadi mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Itu juga diatur di dalam pasal 55 ayat 1 angka ke-1. Mereka yang memberikan angka ke-1. Jadi ayat 1 angka ke-1. Itu doen plegen, ya, mereka yang menyuruh melakukan untuk melakukan tindak pidana. Lalu ketiga, mede plegen, mereka yang ikut melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan tindak pidana. Jadi kalau doen plegen menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, kalau mede plegen bersama-sama ikut serta melakukan tindak pidana. Dan yang keempat, ya, itu di dalam pasal 55 ayat 1 angka kedua, itu uitloken, mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Saya akan bahas satu persatu, ya. Jadi plegen itu artinya adalah mereka yang melakukan tindak pidana atau pleger. Di sini sama pengertiannya dengan dader atau pelaku. Jadi orang yang melakukan tindak pidana kita sebut dengan plegen atau dader. Dader itu adalah orang yang mewujudkan tindak pidana. Jadi semua memenuhi unsur tindak pidana. Jadi orang yang melakukan tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana itu melekat atau terpenuhi pada diri si dader tadi itu. Nah, kemudian pelaku dalam arti sempit adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Jadi kadang-kadang plegen ini juga disebut sebagai pelaku dalam arti sempit. Kenapa? Karena mereka yang mewujudkan tindak pidana tersebut. Nah, pelaku dalam arti luas itulah ada doen plegen, ada mede plegen, dan ada uitloken. Nah, kita akan bahas tentang doen plegen. Jadi doen plegen, ya, itu terjadi apabila seseorang melakukan satu tindak pidana, akan tetapi tidak dia yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tersebut. Nah, orang yang disuruh tadi itu tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak memiliki kesalahan, ya, sehingga orang yang menyuruh tadi itu saja yang dipidana. Jadi ada orang berkehendak melakukan tindak pidana, lalu orang tersebut tidak melaksanakan sendiri perbuatannya, lalu menyuruh orang lain. Nah, orang lain yang disuruh itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.
Jadi orang yang disuruh tersebut tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, ya. Jadi secara hukum. Jadi misalnya, ya, misalnya apa? Orang yang memiliki cacat mental sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau cacat fisik yang dibawa sejak lahir, ya, misalnya tunanetra, tunarungu, atau cacat mental. Jadi orang ini yang disuruh melakukan tindak pidana. Orang ini kan tidak memiliki kapasitas yang sempurna dalam mewujudkan tindak pidana, memiliki kapasitas sempurna dalam memahami perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh orang yang menyuruh melakukan tadi itu. Atau seorang anak yang masih belum memiliki kapasitas bertanggung jawab. Kita memiliki Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di situ batas usia tanggung jawab pidana anak itu adalah 12 tahun dan 14 tahun. Jadi ada batas usia di mana seorang anak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Hanya anak-anak yang 14 tahun yang bisa ditahan. Kalau 12 tahun belum bisa ditahan. Jadi bisa tangkap. Dia hanya bisa dikembalikan kepada orang tuanya, dimasukkan dalam lembaga-lembaga sosial, ya. Kemudian atau dijadikan anak negara. Nah, orang yang melakukan tindak pidana tersebutlah yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh juga bisa digolongkan sebagai orang yang mengalami paksaan sebagaimana diatur dalam pasal 48. Atau istilah lainnya ada daya paksa. Jadi orang tersebut dipaksa oleh si A untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Karena itu, karena ada daya paksa, maka orang yang mewujudkan tindak pidana tadi itu tidak bisa dipidana. Dan juga orang-orang yang tidak memiliki kesalahan, ya, dijebak, dibohongin, ya, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Jadi orang ini juga tidak bisa digolongkan atau tidak bisa dikenakan pidana. Jadi dalam Dunpleggen ini ada orang yang ingin mewujudkan tindak pidana, lalu dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, tetapi orang yang disuruh tadi itu tidak bisa atau tidak memiliki kapasitas untuk diminta pertanggungjawaban pidananya. Karena itu dalam kasus Dunpleggen yang bisa dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian Medepleggen. Nah, kalau Medepleggen ini artinya para aktor bersama-sama punya niat untuk mewujudkan tindak pidana. Lalu ada kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Kerjasama itu tidak mesti ketika mewujudkan tindak pidana. Kerjasama itu bisa dalam konteks persiapan, dalam konteks pelaksanaan, atau dalam konteks setelah perbuatan pidana itu dilakukan. Misalnya dalam kasus yang begal sepeda tadi itu, katakanlah ada E tidak ikut. E sudah menunggu di satu tempat untuk menampung sepeda tersebut dan dijual. Jadi dia tidak ikut melaksanakan pembegalan, tetapi dia punya niat yang sama dan sudah bekerja sama mempersiapkan tindak pidana tersebut. Namun pada hari pelaksanaan dia tidak ikut. Tidak ikut bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia punya peran lain dalam tindak pidana tersebut. Jadi yang penting dalam kerjasama ini, para aktor punya kesadaran untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sampai pada hari H, kesadaran itu masih ada dan ingin tetap mewujudkan tindak pidana tersebut, meskipun ada aktor lain yang tidak mewujudkan tindak pidana tersebut. Jadi dalam konteks begal sepeda tadi itu, si E juga bisa dikenakan pidana, walaupun dia tidak ada di lokasi. Tapi waktu membicarakan akad melakukan pembegalan itu, pembegalan sepeda tersebut, si E hadir dan ada di tempat itu. Atau si E tidak hadir tapi ditelepon, video call atau WhatsApp call. Kami mau mencuri nih bro, kamu mau ikut nggak? Apa itu? Begal sepeda. Tapi kamu nunggu di rumah aja ya, nanti sepeda kami letakkan di tempat ente. Gitu. Oke, setuju dia? Setuju. Maka A, B, C, D, E tadi itu udah digolongkan sebagai Medepleggen. Jadi kerjasama adalah tidak harus dalam kerjasama fisik ya, tetapi kerjasama dalam konteks kesadaran, menghendaki, mengetahui, dan dia ikut dalam tindak pidana itu pada bagian-bagian tertentu atau pada peran-peran tertentu yang
yang perbuatan pidana tersebut lalu terwujud dan dia ada dalam tindak pidana tersebut, meskipun di ujung atau di persiapan saja dia terlibat dalam tindak pidana tersebut. Nah, kemudian bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya? Nah, kalau tadi di dalam Dunplegen hanya orang yang menyuruh saja yang bertanggung jawab, tapi dalam konteks Medeplegen semua aktor memiliki tanggung jawab pidana yang sama. Ancaman pidananya bisa sama, berkasnya bisa disatukan, bisa juga di-split ketika dituntut di dalam pengadilan. Jadi pertanggungjawaban pelaku dalam Medeplegen ini adalah sama. Dan bagian terakhir dalam deelneming ini atau penyataan tindak pidana ini adalah uitloken. Jadi uitloken ini ada seseorang yang berkehendak melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak mau mewujudkan tindak pidana tersebut. Lalu dia mengajak seseorang, menganjurkan seseorang untuk mewujudkan ide dia tadi itu, dan si orang yang digerakkan tadi setuju untuk mewujudkan tindak pidana tadi. Maka dalam konteks ini ada dua aktor. Pertama adalah aktor intelektualis, itulah tadi si A-nya, karena dia yang punya gagasan untuk mewujudkan tindak pidana. Lalu ada aktor materialis, katakanlah si B yang mewujudkan tindak pidana tadi itu. Jadi contohnya seperti yang di awal saya sebutkan, si A ingin menang tender, lalu dia menyuruh si B bawahannya untuk memberikan suap kepada pejabat pembuat komitmen. Dan suap itu sudah diberikan, maka A dan B bertanggung jawab atas perwujudan tindak pidana tersebut. Bagaimanakah pertanggungjawabannya? Sama, pidananya juga sama, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Jadi ancaman pidananya sama. Ya, jadi dalam konteks kasus uitloken ini, kedua-duanya dikenakan pidana, ya. Nah, di dalam pasal 55 ayat 2 itu disebutkan, terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Nah, jika misalnya begini, si penganjur menganjurkan kepada si X untuk menganiaya si B, ya, tapi ternyata si B itu bukan hanya mengalami penganiayaan, tetapi juga mengalami kematian. Padahal kematian tidak dikehendakin oleh si A. Lalu si yang digerakkan tadi itu kan si X tadi bilang, udah saya kerjakan bos, tapi sayang orangnya mati. Hah, udah terkejut dia, mati. Kan saya tadi bilang hanya dianiaya. Ya dia melawan bos. Makanya daripada orang lain ketahuan, ya udah saya hajar kepalanya dengan sebuah besi yang kebetulan ada di dekat apartemen dia, sehingga orang tadi mati. Nah, atas kematian tersebut juga bertanggung jawab penuh penganjur, karena juga beserta akibat-akibatnya. Meskipun akibatnya yang dikehendakin hanya dianiaya ringan, tapi orang tersebut mengalami penganiayaan berat atau mati, maka kematian itu menjadi tanggung jawab penganjur. Jadi pasal 55 ayat 2 juga sudah menegaskan. Jadi akibat dari perbuatan tersebut harus diperhitungkan oleh penganjur. Karena bisa jadi dalam pelaksanaannya berbeda akibat yang muncul dengan anjuran perbuatan yang dilakukan. Toh misalnya disuruh hanya untuk mengambil barang-barang milik si X, seorang wanita. Tetapi rupanya si X waktu itu sedang mandi. Ya. Si pelaku materialis bukan hanya mengambil barang-barang si X, tapi juga memperkosa si X. Akibat dari perbuatan itu juga menjadi tanggung jawab si penganjur. Jadi seluruh akibatnya juga menjadi tanggung jawab. Kecuali memang nyata-nyata perbuatan yang dianjurkan itu berbeda sasaran. Misalnya begini, ini ada dalam sebuah putusan. Si A menganjurkan si B untuk masuk ke rumah si X. Di tengah jalan, si B
tidak masuk ke rumah si X karena rumah si X terkunci. Dia masuk ke rumah yang lain, ya. Ada ke rumah-rumah lain yang sebetulnya bukan sasaran yang diinginkan oleh si penganjur. Nah, jika ini bisa dibuktikan di pengadilan bahwa kehendak dari si B tadi itu dialihkannya dan dia sadar betul karena masuk ke rumah si X gak bisa, ke rumah yang dituju itu gak bisa, sehingga dia masuklah ke rumah-rumah yang lain. Nah, dalam konteks ini, itu kan tidak ada relasi sama sekali antara perbuatan yang dianjurkan kepada si B tadi itu dengan wujud tindak pidana yang dilakukan oleh si B. Kenapa? Si B tidak melakukan perintah sesuai dengan anjuran dari si A, tapi malah melakukan perbuatan-perbuatan lain sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi konteks seperti ini berarti tidak ada hubungan antara perbuatan yang dianjurkan dengan wujud perbuatan yang dilakukan oleh si B tadi itu. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini biasanya hakim punya pandangan itu tindak pidana merupakan kehendak dari si B atau aktor materialisnya, bukan kehendak, bukan adanya keterlibatan dari aktor intelektualis. Saya pikir ini ya untuk untuk Dale Naming. Nah, ada satu lagi yang juga penting untuk dipahamin di dalam ajaran Dale Naming ini, yaitu tentang perbantuan. Jadi perbantuan di sini diatur di dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau di dalam penyertaan tadi ada plegen, ada doenplegen, ada medeplegen, dan ada widloken. Ada satu aspek lagi soal perluasan pertanggungjawaban pidana ini, yaitu perbantuan atau pembantuan tindak pidana diatur di dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang isinya lebih kurang gini, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi, dalam pasal 56 ini, mereka sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan. Mereka sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi, dalam ajaran perbantuan, kehendak untuk mewujudkan tindak pidana itu tidak pada orang yang membantu. Kehendak itu ada pada aktor plegennya. Misalnya begini, contoh yang sederhana aja. Misalnya ada seseorang sedang menganiaya ya istrinya, katakanlah kekerasan dalam rumah tangga. Lalu tiba-tiba security yang ada di rumah itu dipanggil sama si pelaku. Bro, datang kemari. Ada apa, bos? Tolong ambilkan ikat pinggang di lemari. Untuk apa, bos? Adalah, ambil katanya. Diambil ikat pinggang tadi itu. Lalu dengan ikat pinggang tersebut malah dipukulnya si istrinya. Maka si security tadi itu bisa digolongkan sebagai membantu melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Tetapi sebetulnya kenapa dia kena? Ya karena dia memberikan sarana kepada si pelaku. Dengan sarana tersebut, pelaku melakukan penganiayaan yang melampaui dari perbuatan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia hanya memukul dengan tangan, lalu dengan adanya ikat pinggang tadi itu digunakannya untuk menghajar si istrinya tadi, dengan demikian mengalami pendarahan dan luka. Jadi bisa dikatakan kehendak melakukan perbuatan pidana tidak melekat pada si security tadi, tapi kehendak melakukan tindak pidana itu melekat pada si suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi si security tadi bisa dikatakan telah membantu mewujudkan tindak pidana tersebut, ya, membantu. Jadi membantu itu, atau begini, ada seseorang yang ingin memasukin rumah, ya, dan lalu dia menanya kepada seseorang, rumah itu biasanya kosong jam berapa? Jam sekian. Kenapa? Ya, saya ingin, tapi jangan bilang-bilang ya, saya ingin masuk ke rumah itu. Waduh, bahaya bro, katanya. Nggak apa-apalah katanya. Nah, dia tahu yang nanya tadi ingin melakukan kejahatan, dan kejahatan tadi itu akhirnya diwujudkan. Bisa dikatakan orang yang memberikan informasi tadi itu juga membantu. Kenapa? Dia tahu orang tadi
mau melakukan tindak pidana. Security itu akhirnya tahu dengan ikat pinggang tadi itu, dipakailah ikat pinggang tadi itu mewujudkan tindak pidana, dan dia melihat perbuatan si bosnya tadi menganiaya dengan ikat pinggang tadi itu. Jadi kontribusi dia ada dalam mewujudkan tindak pidana, yaitu membantu melakukan tindak pidana. Ini yang disebut dengan perbantuan. Jadi perbantuan itu niat dari pelaku itu, niat untuk mewujudkan tindak pidana itu bukan dari orang yang membantu, tetapi dari pelaku utamanya atau pelaku materialisnya. Sementara itu orang yang membantu itu hanya sekedar memberikan sarana, informasi, atau keterangan. Sarana, keterangan, dan informasi atau alat tadi itu dia sadari juga bahwa akan digunakan oleh pelaku untuk mewujudkan tindak pidana. Security itu akhirnya tahu bahwa ikat pinggang tadi itu digunakan untuk menganiaya istrinya, dan dia harusnya tidak memberikan ikat pinggang tadi itu karena dia lihat bahwa ikat pinggang itu digunakan untuk menghajar istrinya. Jadi dalam konteks membantu di sini ada bagian-bagian tertentu yang diwujudkan oleh pelaku yang membantu tindak pidana tadi. Jadi beda dengan penyertaan, beda dengan medeplegen. Dari awal para pelaku punya niat dan punya kehendak yang sama, lalu mewujudkan tindak pidana tersebut. Tapi dalam perbantuan tidak, ada bagian-bagian atau kehendak mewujudkan tindak pidana tadi itu tidak melekat pada orang yang membantu, tapi pada aktor plegennya atau pada dadernya. Dan bagian akhir dari tindak pidana dalam ajaran penyertaan dan perbantuan ini adalah, saya berharap Anda juga melihat ya, mempelajari kembali beberapa contoh kasus yang saya sajikan di dalam akhir kuliah ini, dan beberapa literatur yang harus Anda baca supaya Anda bisa menggunakan ajaran penyertaan dan ajaran perbantuan dalam tindak pidana yang membutuhkan atau yang di dalamnya pelakunya lebih dari satu. Jadi ajaran penyertaan maupun ajaran perbantuan itu pelaku yang mewujudkan tindak pidana adalah lebih dari satu. Saya pikir ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat, dan salam hukum pidana.